baca berulang-ulang, zikirnya baca berulang-ulang. Pas dibaca berulang-ulang apa yang terjadi? Duit masuk rekening istri saya. Gitu kan, duit masuk dari konsumen yang udah lama kita tadi-tadi nggak bayar-bayar, kali itu kali bayar sendiri. Nah itu terjadi kajian-kajian yang seperti itu. Itulah inti dari buku diari. Nah di situ nanti di buku itu dikasih tahu tekniknya. Oh ada tekniknya. Ada tekniknya. Tekniknya adalah kita magnet rezeki. Satu sama terhubung. Acara seminar bersama Ustaz Nasrullah ini. Sebelum kita ke termin pertanyaan, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa menjelaskan secara garis besar buku Biar Total ini. Baik, terima kasih. Jadi memang ini adalah hasil dari mohon tanggapannya mengenai suaranya, apakah sudah bagus? Setelah itu saya coba praktekkan untuk diri saya sendiri. Saya kan punya level dalam tinggi juga. Ya pada saat itu saya punya proyek yang beres, ya jadi kolektor data, gitu ya. Jadi tentang kondisi macam-macam gitu kan. Tapi kemudian akhirnya saya coba gitu kan punya Al-Quran saya buka turun levelnya ke bawah. Buka turun lagi terus begitu, naik turun kan gitu. Makanya selama ini kita berpikir gimana ya cara memberikan supaya efektif. Nah, jadi sebenarnya isi dari ilmu dia di balik perkara ini adalah menurunkan level risau ke titik nol, menurunkan titik risau dan titik galau ke titik nol dari 10 ke 0. Oh, inti apa? Isi buku itu. Jadi bagaimana menggunakan kita galau. Jadi nanti pulang dari sini dirinya bagaimana nggak punya galau lagi. Ciri galau apa? Ciri galau itu jantung berdebar. Bukan berdetak ya, kalau berdetak wajib. Ya kan? Bingung kalau ya. Kalau berdebar-debar itu misalnya naik motor, nggak pakai helm, nggak bawa surat, belok-belokan ada polisi, lagi-lagi ya. Gimana kira-kira jantungnya? Ada yang bilang jantungnya kawat-kawat, berdebar-debar. Nah, kita nggak boleh berdebar-debar lagi. Jadi misalnya ya rumah kebakaran. Kira-kira bisa nggak kita berdebar-debar? Dihina orang, diomongin, ya, dijatuhkan, kamu dipecat. Nah yang kayak gitu-gitu, kita tuh berdebar-debar. Coba tanya berapa levelnya? Ada 9, ada 8. Nah kalau pada saat kita level dalam 10, 9, 8, itu tuh ibaratnya dia next. Ada nggak saya jelasin saya next? Oh, ya ini misalnya pada saat itu istri saya lagi nggak punya uang gitu kan, saya lagi ada di Madinah, nggak punya uang nih, tukang perlu dibayar gitu kan, ini pada marah, pada ngamuk nih, pada ngancurin rumah gitu. Dan akhirnya saya dapetin ayat, kalau mendapatkan lagi, next, bila Allah itu Tuhan, Allah kan yang menjamin rezeki. Saya jadi makin yakin gitu, bahwa setelah itu, pada saat itu kan kita nggak punya uang, gitu kan, punya dekorator datang gitu, tukang datang, galonnya kan masih naik. Tapi yang terjadi setelah saya minta sama istri saya, coba kamu zikirkan terus, baca berulang-ulang, zikirnya baca berulang-ulang. Pas dibaca berulang-ulang apa yang terjadi? Duit masuk rekening istri saya. Gitu kan, duit masuk dari konsumen yang udah lama kita tadi-tadi nggak bayar-bayar, kali itu bayar sendiri. Nah itu terjadi kajian-kajian yang seperti itu. Itulah inti dari buku diari. Nah di situ nanti di buku itu dikasih tahu tekniknya. Oh ada tekniknya. Ada tekniknya. Tekniknya adalah kita wudhu dulu, kemudian kita sholat. Ya. Kalaupun sholatnya kita sholat wajib, gitu kan. Setelah sholat wajib kita tulis. Oke, next aja deh. Next. Saya juga dulu pernah dipanggil polisi dapat ayat seperti ini. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Next. Ini anak saya, gitu kan. Ya. Nah saya bilang, aku tuh pelihara hewan kok mati terus. Ini ada di belakang pada saya Pak Bila. Kemudian waktu dulu masih kecil, masih 5 tahun, kemudian sekarang udah gede terus ya. Dapatnya gini, ya Allah menciptakan hewan berbagai jenis.
ada yang jalan di atas perut, ada yang jalan di atas 2 kaki, ada yang jalan 4 kaki. Anak saya bilang, ya Allah, kalau apa yang aku pelihara gitu. Next. Kemudian kakaknya, gitu kan, tapi aku pinjemin barang teman, tapi nggak balik-balik nih, kata Allah, dan berikanlah berita dan orang-orang yang sama. Jadi kita tuh kayak lagi komunikasi gitu sama Allah. Saya bilang gini ya, anak selain dibiladein sama Allah, apalagi kita gitu. Next. Caranya, next. Jika tantangan itu terlalu besar, maka gunakan dalam pertama dari alat menambah hati dan menjawab hati. Al-Quran dan beberapa yang berkuasa untuk masuk ke dalam dunia kebahagiaan. Jadi, Bapak Ibu, ini seperti dulu kita main garpu tala gitu ya. Makanya namanya, kenapa namanya garpu tala? Karena ya seperti 2 garpu, yang satunya digoyangin, kemudian dia menyebar, kemudian bergetaran yang tergabung yang satu. Dan ini adalah getaran kegelisahan. Nah, getaran kegelisahan ini biasanya getaran kegelisahan kan orang yang gelisah lagi. Jadi kita misalnya suami istri gitu berantem sama suami malamnya, terus paginya nanya ke teman, kalau gue jadi gue gimana? Jadi gelisah kan orang gelisah. Kira-kira ada solusi nggak? Nggak ada. Nah, ini gelisah ketemu Al-Quran ini digetarkan gitu. Ini akhirnya di sini roh. Nah, gimana caranya next? Ini prakteknya. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa kerjakan di rumah. 1 tulis persoalan, 2 buat soal. Atas persoalan tersebut nilai 0 sampai 10. Next. Tambahkan ada di posisi dengan duduk sholat jika dan lain-lain. Ambil Al-Quran dan keadaan tertutup dengan Al-Qurannya. Nah, ini buat sektor. Ya Allah ingin memiliki persoalan sepertinya. Sebutkan persoalannya seperti sedang curhat. Seperti sedang curhat dengan teman yang paling dekat. Gitu ya. Selama ini kan kita curhat. Nah, curhat itu ngomongnya dari Al-Quran. Ya Allah, punya persoalan seperti yang Allah hubungan suamiku kok gitu ya, dia kok kasar sama aku gitu kan, kasar sama anak, dia main game setiap hari gitu kan, nggak ada kerjaan lagi gitu ya. Tanyain sama Allah gitu. Tapi ada tapinya di sini ada aku sadar ada kesalahanku hingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku titipkan. Jadi harus ada aku sadar ada peran kesalahan. Jadi kalau ada kegalauan, sadari bahwa ada peran kesalahan kita. Jangan nyalahin orang terus. Kalau kita curhat sama teman, yang sering terjadi adalah kita nyalahin orang yang kita curhatin, gitu ya. Kita ngaduin suami kita, ya pasti kita bilang, suami saya begini. Tapi kalau dalam Al-Quran harus kebalikan. Ya Allah, aku sadar, akulah yang salah gitu. Ya. Kemudian, tolonglah aku titipkanlah satu ayatmu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi darimu. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kemudian next, buka perlahan. Buka perlahan, pada saat buka perlahan tuh, gitu kan, dibuka aja secara acak gitu. Panas ini secara acak itu gimana? Ya Bapak Ibu Google aja acak kan? Betul nggak? Emang Bapak Ibu tahu cara kerjanya Google? Tahu nggak cara kerjanya Google? Nggak tahu. Tapi Google itu kan penuh kerapihan. Nah sekarang saya mau tanya, emang Al-Quran nggak begitu? Lebih dahsyat Al-Quran. Lebih dahsyat. Nah cuma kan kita nggak tahu caranya. Ini yang saya lakukan karena saya peneliti, saya meneliti dari ribuan kasus dan akurasinya 100%. 100% yang dimaksud adalah mengalami penurunan tingkat galau dari 10 ke 5, dari 5 ke 3 gitu. Dan sebagian besar itu dari 10 ke 2. Nah, next. Oke, yang tadi dipoto aja sama Bapak Ibu semua atau dibeli aja bukunya, kan lagi ini diskon 20%. Kemudian sebelum Garpu Tala, Bapak Ibu boleh dengarkan audio ini. Next saja. Garpu Tala, tidur TV, tidak laporan dan kebenaran dengan jahit, ucapan jerapah, cacat sempurna pada bersatu. Ini saya bagikan secara free, gratis di audio Telegram, secara gratis. Silakan nanti didengarkan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, 2 slide terakhir adalah slide terakhir saya. Bapak Ibu tinggal foto aja. Setelah itu kita diskusi. Oke. Next saja. Nah ini, next saya, next. Ya, back. Nah, ini silakan difoto ya. Di 11. Ini saya nggak sempat jelaskan, itu ada di buku semua. Tapi Bapak Ibu ibaratnya kalau sekarang ini kan kita lagi kayak sedang sedang membahas daftar isinya lah. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak Ibu coba nanti sambil didengarkan audio saya, insya Allah sangat jelas. Sudah slide ini?
Kalau sudah kita masuk ke slide berikutnya. Next, oke. Next sampai 19. Oke, sudah. Silakan difoto. Oke, baik itu aja Mas. Saya kembalikan Mas Edi kalau misalnya ada yang ingin ditanya. Siap, langsung saja kita buka termin diskusi pertanyaan. Kita buka langsung 3 orang penanya. Silakan yang mau bertanya, Ibu dan Bapak. Satu lagi. Ya, silakan maju ke depan. Langsung perkenalkan diri, langsung memberikan pertanyaannya seperti apa. Assalamualaikum. Masih kurang jelas ya suaranya. Waalaikumsalam. Biar. Waalaikumsalam. Iya, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah akhirnya saya di tengah dubes dengan Pak Nasrullah yang alhamdulillah sudah hampir 2 tahun belakangan ini Pak, saya suami dan anak saya mempelajari ilmu magnet rezeki. Ya. Untuk ilmu Garputalo sendiri kami alhamdulillah sudah biasa mempraktekannya, cuma masih ada satu yang mengganjal Pak Nas. Setelah kami melakukan buka Al-Quran dan menemukan suatu ayat yang alhamdulillah pas dengan persoalan yang sedang kami hadapi, tapi bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu memikirkan atau apakah menunggu-nunggu keajaiban itu terjadi atau enggak, itu boleh apa enggak? Kalau seandainya memang boleh, kita fokuskan, pikirkan terus, tapi apakah itu menjadi suatu yang kan kalau misalnya diharap-harapkan di itu kan tidak benar juga gitu ya Pak Nasir. Nah itu bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpulin aja dulu. Ya, dari penanya sendiri, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrullah bersama tim. Saya apa namanya? Namanya Pak? Dari mana namanya? Problem bagi saya. Namanya Pertama, Pak? problem yang saya syukuri bahwa putra putri saya alhamdulillah pendidikannya cukup baik. Berhubung usia saya sudah mau masuk 68 dan suka atau tidak suka memang kondisi ekonomi itu mempengaruhi. Karena saya orang yang sangat-sangat respect pada logika, fakta dan data. Sedangkan kalau nggak salah saya mendengar, memperhatikan Pak Ustadz Nasrullah ini lebih fokus kepada poin kedua, kayak ajaib. Saya sadar betul setan yang luar biasa membara pada saat saya melaksanakan sholat malam. Sering bergelora hal-hal yang tak patut pada diri saya. Saya selalu menyalahkan diri saya. Kebetulan tahun-tahun ini hidup saya di masjid. Kenapa? Saya belajar membaca Al-Quran, luar biasa dahsyatnya. Tapi saya kok sulit melakukan apa yang Pak Ustadz lakukan tersebut. Ini menjadi problem. Bahkan orang non-muslim mempraktekkan isi Al-Quran, dahsyatnya luar biasa. Teknologinya dikuasai oleh non-muslim, yaitu Nasrani. Padahal intisarinya dari Al-Quran. Loh, saya kok nggak bisa? Ini problemnya.
mudah-mudahan petunjuk, arahan, dorongan untuk saya dan seluruh umat, khususnya kaum muslimin. Akhir kata, saya menunggu petunjuk dan nasihat dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Penanya terakhir ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki dari Cibulir. Saya ingin menanyakan mengenai salah satu penghambat dari rezeki itu kan memutuskan silaturahmi. Kejadiannya adalah ketika kita tidak ingin memutus silaturahim, tapi dianya yang memutus silaturahim dan ya gimana ya, memfitnah kami terus misalnya gitu. Jadi ketika kita mau menyambung silaturahim juga dianya juga sepertinya nggak mau gitu. Nah, itu gimana ya caranya Pak Ustadz? Apakah ilmu ini masih bisa diterapkan? Sangat bisa. Walaupun silaturahim kami belum bisa nyambung-nyambung. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Oke, baik. Pertama tentang ibu tadi gitu ya, sudah menjalankan ilmu berkutara, tapi kok kayak nunggu-nunggu gitu ya. Terus bagaimana sebenarnya tentang keajaiban itu datangnya? Sebenarnya ya, ilmu magnet rezeki yang paling penting itu adalah satu ya, disiplin kata. Nanti ibu praktekkan bahwa semua kata-kata kita harus diperbaiki menjadi kata-kata yang jauh-jauh lebih positif. Sulit diganti jadi tidak mudah, berat diganti jadi tidak ringan, rumah sakit diganti dengan rumah kurang sehat, rumah sehat, macet diganti dengan ya, hutang diganti dengan ya. Nah, jadi semua kata-kata itu doa. Banyak yang nggak mendapatkan keajaiban sederhana karena ternyata kata-katanya nggak diganti. Yang kedua, rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Ya, jadi ketika orang lain bahagia karena kita, maka insya Allah rezeki akan datang. Jadi pertanyaannya, panas kenapa ya kok keajaiban saya belum datang? Udah belum? Ya, mendoakan kebahagiaan dan kemuliaan buat orang lain. Kalau udah, berapa banyak? Misalnya ibu sekarang lihatin orang segini banyak, langsung bilang, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia. Terus aja gitu, ya Allah muliakan. Terutama doakan kemuliaan dan kebahagiaan buat orang yang nggak suka banget sama kita. Nah, sempurnakan dengan garpu tala. Garpu tala ini untuk menurunkan level galau kita ke level 0. Ketika kita masih galau, menunggu keajaiban berarti masih galau. Terus gimana dong? Buat tenang. Nah, gimana buat tenangnya? Ya Allah, kok keajaiban belum datang-datang? Boleh kayak gitu, keajaiban kok belum datang-datang? Buka, zikirkan. Pahami, zikirkan ayatnya. Insya Allah, nanti Allah yang akan berikan ketenangan. Gitu ya. Kemudian yang kedua Pak, gitu ya, betul Pak. Jadi terkadang orang-orang yang non muslim ini yang mengamalkan isi Al-Quran karena kitanya yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan buat kita. Coba contoh ya, ada ayat-ayat bunyinya begini, ulaika humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Tunjuknya ke siapa? Pas baca nih, suami lagi berantem sama istri baca ayat ulaika humuz zalimun, yang ditunjuk siapa ya? Suami. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Ulaika humul kafirun, oh berarti mereka ini orang-orang kafir. Jadi Al-Quran nggak mau buat kita. Kenapa? Karena kita nunjuk orang terus. Karena kebanyakan ayat Al-Quran adalah memperingatkan orang yang fasik, yang kafir, yang zalim. Itu ada dalam hati kita. Jadi hati kita lah yang perlu kita perbaiki. Ulaika humul zalimun, jangan-jangan saya. Ulaika humul kafirun, jangan-jangan saya. Ulaika humul fasikun, jangan-jangan saya. Jadi Al-Quran betul-betul dipakai buat diri sendiri sebagai cermin. Banyak orang yang bercerminnya gini Pak, ngaca lo. Misalnya dia lagi ngaji nih,
lagi ngaji nih, Ustadz ngomong nih kayak gini nih, gitu kan? Orang-orang yang ingkar kepada Allah, hati-hati akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Kemudian dia lagi dengerin ceramah, kemudian dia mikir tuh, siapa yang dimaksud Ustadz ini? Dia kagak mikir bahwa itu buat dia. Ya, hati-hati orang yang ingkar kepada Allah langsung kepalanya dia nih, gitu kan? Kemudian Ustadz di depan, gitu kan? Orang-orang yang pakai hadis-hadis yang dhaif, hati-hati, gitu kan? Ini nanti bid'ah di kepalanya dia, siapa yang bid'ah? Dia nunjuk orang. Apa yang terjadi? Akhirnya Al-Quran tidak sedikit pun bermanfaat buat dia. So apa yang harus kita lakukan? Terima semua isi Al-Quran yang enak sama yang gak enak. Kadang-kadang Al-Quran kita terima cuma yang enak doang. Padahal ada yang gak enak. Yang gak enak buat apa? Buat ngerapihin hati. Yang enak buat apa? Buat motivasi. Jadi mudah-mudahan saya doakan Pak betul gitu ya. Apa sih Al-Quran gak pernah bermanfaat? Apa Al-Quran ini kok kayak kita tinggalkan, malah orang-orang yang ingkar kepada Allah yang malah pakai Quran gitu. Sebenarnya mereka nggak tahu Allah yang ngatur semua. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Pak, tentang saya mau nyambung silaturahim tapi dia yang kagak mau nyambung sama saya, gitu kan? Nah, dalam ilmu magnet rezeki, akhirnya kita udah nggak nyalahin orang lain. It's okay dia mau berbuat apa-apa itu benar dalam pemahaman mereka. Orang selalu bersikap yang tepat menurut pemahaman dia. Tapi kan belum tentu benar menurut pemahaman yang lain. Maka biarin aja orang. Sekarang saya pengen nyambung silaturahim sama dia, tapi secara fisik kagak kena, maka sambungnya secara doa. Sambungnya secara doa. Gimana caranya? Caranya bawa dalam sholat, ya Allah tuh orang yang dia kok putus silaturahim sama saya, ya bawa sholat. Sholatnya sholat apa? Bisa sholat taubat, bisa sholat hajat. Sholat taubat minta ampun kalau seandainya saya memutus silaturahim. Sholat hajat supaya saya disambungkan hati saya sama dia. Secara fisik nggak ketemu, tapi secara spiritual bisa ketemu. Tambahin sama ibu garpu tala. Oh ya, tadi bapak pakai garpu tala Pak. Ya, mudah ini kan mungkin bagi bapak ibu baru. Dicoba aja. Langkah awal yang betul, amin, insya Allah. Jadi nanti bapak, ya Allah tuh orang kok putus silaturahim sama saya, tunjukkan kepadaku ya Allah satu ayat yang membuat aku bisa nyambung lagi sama dia. Saya sadar ada kesalahanku sehingga ada putus silaturahim ini. Bukan dapetin ayat, zikirkan. Insya Allah, mudah-mudahan. Demikian, kayaknya waktunya udah cukup ya. Terima kasih. Mungkin nanti yang paling penting kayaknya tanda tangan. Betul. Sama itu yang mau saya tanya. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mas Hedi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Nasrullah atas pemaparannya dan seminar magnet rezeki, rahasia magnet rezeki dengan jurus garpu tala. Oh iya, Mas Hedi, mohon izin. Siap. Karena itu garpu tala kelanjutan dari buku Rahasia Magnet Rezeki. Saya sarankan kalau belum punya yang Rahasia Magnet Rezeki, itu beli juga yang Rahasia Magnet Rezeki. Betul. Oh iya, saya bukan jualan ya. Semua royalti 100% buat sedekah, buat pesantren ya. Yang ya, jadi yang nyampe ke saya, Mas Edi. Yang nyampe ke saya, royalti 100% buat sedekah. Jadi niatin aja kalau beli buku mah, niatinnya buat sedekah. Masya Allah. Baik, demikian berakhirnya sudah perjumpaan kita dalam seminar bersama Nasrullah. Akhirul kalam, terima kasih kehadirannya dan terima kasih juga pada panitia yang telah memberikan tempat untuk kami. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller
dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.